Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang persiapan pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022. Berikut ciri-ciri penerima PKH yang cair di tahap 4 besok. Nah, yang tidak cair di tahap 3 kemarin, apakah ada harapan cair di tahap 4 besok? Kemudian yang cair di tahap 3 kemarin, apakah pasti cair di tahap 4 besok? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang persiapan pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022. Berikut ciri-ciri penerima PKH yang cair di tahap 4 besok. Nah, bagi yang tidak cair di tahap 3 kemarin, apakah ada harapan cair di tahap 4 besok? Kemudian yang cair di tahap 3 kemarin, apakah pasti cair di tahap 4 besok? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Kenapa video ini atau materi ini sudah kita bahas mulai dari sekarang? Karena tentu tinggal beberapa hari lagi kita menginjak di bulan Oktober ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH tahap 4 itu diberikan untuk alokasi 3 bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan juga Desember. Dan prediksi kita akan segera dicairkan di awal bulan November. Namun kalau misalkan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menyalurkan lebih awal atau artinya nanti dicairkan pada bulan Oktober, tentu kita berucap syukur alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah ya sahabat YouTube. Karena apa yang kita sampaikan terkait dengan dicairkan di bulan November itu sebatas prediksi dari kita saja. Nah, terkait dengan persiapan, saat ini pemerintah daerah juga melakukan persiapan itu, yaitu dengan melakukan verifikasi ketidaklayakan BNBA ya sahabat YouTube melalui aplikasi 6NG Online. Bagi yang sudah dinyatakan tidak layak, kemungkinan besar di tahap 4 besok sudah tidak cair bantuan PKH-nya. Nah, di sini melalui video ini kita bisa menginformasikan kepada sahabat YouTube semua, ada 6 ciri-ciri penerima PKH yang bisa cair atau yang cair di tahap 4 besok ya sahabat YouTube. Nah, ke-6 ciri-ciri tersebut apa saja? Yang pertama, tentu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ya sahabat YouTube. Jadi, terdaftar di dalam DTKS itu adalah syarat mutlak untuk menerima bantuan sosial. Jadi bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, jadi langkah pertama ya harus mengusulkan diri entah ke pemerintah desa ataupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos untuk bisa masuk ke dalam DTKS ya sahabat itu. Kemudian ciri-ciri berikutnya memiliki NIK atau nomor induk kependudukan yang aktif di Dukcapil ya sahabat itu. Jadi kalau misalkan memiliki NIK namun tidak aktif, nah ini tidak memenuhi syarat berarti ya sahabat YouTube. Jadi biasanya yang memiliki NIK yang sudah aktif ini, NIK-nya atau KTP-nya ini sudah dalam bentuk eKTP. Jadi sudah melakukan perekaman eKTP. Namun bagi sahabat YouTube semua, apabila masih ragu NIK saya ini sudah aktif atau belum, bisa menanyakan ke operator desa terkait dengan keaktifan NIK-nya ya. Kalau misalkan masih belum aktif, bisa melakukan aktivasi ke kecamatan ataupun langsung ke Dispenduk Capil di tempat tinggal sahabat YouTube semua ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah memiliki data DTKS yang padan dengan data Dukcapil ya sahabat YouTube. Artinya data DTKS dengan data Dukcapil itu sama, mulai dari identitas nama, NIK, kemudian daftar anggota keluarga ini harus sama ya sahabat YouTube.
Kemudian ciri yang keempat, memiliki rekening yang aktif dan tidak gagal omspan. Nah, jadi bantuan PKH ini dicairkan secara non tunai, artinya non tunai masuk ke dalam rekening. Nah, kalau masuk ke dalam rekening, maka penerima manfaat ini dituntut memiliki rekening yang aktif ya, sahabat YouTube. Di awal ditetapkannya sebagai penerima bantuan PKH, para KPM ini sudah dibukakan rekening secara kolektif oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, sahabat YouTube. Nah, di tengah perjalanan tersebut ada juga rekening yang tidak aktif atau istilahnya mungkin gagal omspan ya. Jadi identitas antara di perbankan dengan di Kemensos ini berbeda ya, sahabat YouTube. Ciri-cirinya biasanya kartu KKS ya, ATM merah putih itu antara dengan nama yang ada di KTP itu berbeda ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Kemudian ciri yang kelima, memiliki salah satu dari 3 komponen PKH. Komponen PKH itu yang pertama ada komponen kesehatan, meliputi kategori ibu hamil, kemudian kategori anak usia dini atau balita usia 0 hingga 6 tahun. Kemudian komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu ada kategori SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, ataupun ya anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun ya, sahabat itu. Jadi misalkan ada anak putus sekolah usianya 20 tahun, maka apabila dia melanjutkan sekolah di paket C atau di paket sekolah paket ya istilahnya atau DPKBM, maka dia juga masih tercatat sebagai komponen atau kategori penerima bantuan PKH ya, sahabat itu. Kemudian ada lagi komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen kesejahteraan sosial ini ada kategori lansia, lanjut usia 60 tahun ke atas dalam keluarga PKH. Kemudian ada lagi kategori disabilitas berat dalam keluarga PKH. Nah, kemudian ciri yang keenam, ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH melalui surat keputusan atau SK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini juga syarat wajib ya tentunya, kalau tidak masuk ke dalam SK, maka ya tidak bisa cair bantuannya. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau masuk dalam SK itu namanya mesti masuk di dalam data bayar ya, sahabat itu. Nah, apabila ada KPM PKH nih yang memenuhi 6 syarat yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki 6 ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi, namun bantuannya tidak cair lagi ya, bisa jadi disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, faktornya itu ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG. Bisa, kenapa kok tidak dilayakkan? Karena faktor meninggal, tidak ditemukan, sudah mampu atau kaya, kemudian termasuk ASN, baik PNS ataupun P3K, kemudian pensiunan ASN, termasuk TNI ataupun Polri, purnawirawan dari TNI dan juga Polri, dan terindikasi 1 KK dengan PNS, P3K, ataupun TNI, ataupun Polri ya, sahabat itu. Nah, indikasi berikutnya bisa juga kenapa tidak cair, karena memiliki data ganda di DTKS-nya. Nah, ini bisa dicek melalui aplikasi 6NG. Nah, apabila di situ ada keterangannya data ganda, kebanyakan tidak cair bantuannya ya, sahabat itu. Padahal data ganda tersebut melalui sistem 6NG itu sudah dihapus. Namun di situ keterangannya masih ada data ganda. Hingga saat ini pun kita para pendamping sosial juga masih bingung bagaimana mengatasi data tersebut ya, sahabat itu. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan bantuan PKH juga tidak cair, penerima double bantuan. Jadi terindikasi KPM tersebut menerima bantuan secara double. Nah, jadi memang ada bantuan ini yang diberikan boleh double, ada yang diberikan tidak boleh double. Nah, untuk yang tidak boleh double ini, bantuan PKH atau penerima PKH tidak boleh menerima. Yang pertama, bantuan BST. Yang kedua, bantuan BLT dana desa. Nah, apabila ada nih penerima PKH dulu waktu masa ada COVID-19 kok menerima juga bantuan BST, maka bisa dipastikan bantuan PKH-nya juga tidak akan cair ya, sahabat YouTube, karena terbaca double bantuan. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga saja pemerhati channel Diari PKH termasuk ciri-ciri yang sudah saya sampaikan pada video kali ini, dan nantinya di pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 bisa cair ya, sahabat YouTube. Amin.
Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.